Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhikruhu wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun thumma amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna amalan salihan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan dan menjadi amal saleh yang menggugurkan dosa-dosa kita. InsyaAllah kita lanjutkan kembali kajian fikih muamalah. Di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang rahan, ya, gadai menggadaikan dalam Islam. Dan di dalam Islam semua landasan dalam beramal adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ikhlas itu tidak hanya dalam urusan sholat, ibadah puasa ataupun ibadah haji, termasuk dalam urusan muamalah seperti utang piutang, gitu ya Pak. Terus gadai menggadaikan, tentu landasannya adalah amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh mengambil keuntungan, ya, keuntungan di atas penderitaan orang lain, apalagi dalam urusan utang piutang dan gadai menggadaikan. Ya. Kalau urusan jual beli, nah, tentu diperkenankan untuk mengambil keuntungan, meskipun tentu ya landasan utamanya juga adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, saling tolong menolong dalam kebajikan, ya, tidak hanya sekedar mencari untung dunia. Ya, dalam jual beli ada hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Ya, salah satunya yang insyaallah akan kita bahas di sini. Al-ihtikar. Ya, al-ihtikar. Al-ihtikar, ya, secara bahasa artinya adalah iddikharu syai'i wa habsuhu hatta yanduru bainan nasi tadawuluhu wa yaghlu si'aruhu idraran bihim. Ya, ihtikar itu kalau bahasa kita artinya nimbun, ya, menimbun. Ada mungkin pedagang-pedagang yang nakal, gitu ya Pak ya, menimbun barang-barang yang menjadi hajat dan kebutuhan ya banyak orang. Ya, dengan tujuan apa? Agar di pasaran dia jarang, ya. Kemudian dengan begitu ya harganya naik, pas harganya lagi naik-naiknya baru dia keluarkan. Nah, di dalam Islam ini tentu dilarang, Bapak Ibu. Ya, kalau bisa ada di antara kita yang menjadi pebisnis beras, pebisnis minyak goreng, ya, pebisnis ya, barang-barang yang menjadi kebutuhan banyak orang, nah ini dilarang untuk melakukan ihtikar. Ya, hukmuhu haramun ala kulli man yahbisu sil'atan minas sila' ad-daruriyah allati tashtaddu hajatan nas ilaiha mimma yarfa'u min si'ariha wa yumkinu al-aghniya min hiyazatiha dunal fuqara. Jadi kalau ada para pengusaha yang mengaku pengusaha muslim tapi melakukan hal yang seperti ini, nah, ini haram, ya, hukumnya haram. Kalau kita mendapatkan untung yang besar karena kita melakukan ihtikar, melakukan penimbunan, kemudian baru mengeluarkan setelah harganya naik, ya untung besar. Nah, tetapi keuntungannya itu
Ya, istilahnya menari di atas penderitaan orang lain. Orang menderita, oh kita dapat untung banyak. Nah, nauzubillah. Makanya dalam Islam tadi jual beli, ya utang piutang, landasannya harus ya amal soleh. Rawah Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ma'mar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ihtaqara fa huwa khatibun. Rasul bersabda, siapa yang melakukan penimbunan maka orang tersebut waqi'un fil khati'ah. Ya, dia sedang melakukan dosa. Ya, apalagi terkait dengan hajat dan kebutuhan banyak manusia, dosanya bukan dosa kecil, Pak. Bisa jadi dosa besar. Nah, sekarang yang bisa ditimbun apa saja, Pak? Ya mungkin zaman sekarang nggak melulu timbun menimbun, Pak ya. Ya misalnya curang, ya harga pasarnya ya dirubah-rubah, atau misalnya kemarin sempat ada isu bensin dicampur-campur, ya agar mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, ya intinya ya kita nggak tahu hakikatnya, ya. Nggak pernah kita melakukan penelitian, Pak ya, tapi kan kita lihat di media misalnya. Anggaplah kalau betul itu terjadi, gitu ya, Pak ya. Ada orang yang mengambil ya kesempatan melalui kebijakannya, melalui pengaruhnya agar mendapatkan keuntungan yang besar melalui komoditas hajat banyak orang, maka saat itu dia melakukan dosa besar. Ya, bagaimana cara menguburkan dosa besar ya, Pak? Nah, itu nggak cukup dengan tobat kepada Allah, Pak. Karena itu hajatnya terkait sesama manusia, maka harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, itu beratnya di situ. Wa khussat ta'ama bidzikri li shiddati hajatin nas ilaihi ghaliban. Dan dalam hal ini ya, Rasulullah bersabda tadi, siapa yang menimbun makanan. Kenapa dikhususkan dengan kata-kata makanan? Karena makanan ini adalah menjadi kebutuhan manusia pada umumnya, ya, dan bisa dikiaskan kepada barang-barang yang menjadi hajat manusia. Ya, sekarang tentu tidak hanya makanan, Pak, yang cuma beras. Ya, kita juga butuh minyak goreng. Ya, kita juga butuh bensin. Zaman Rasulullah SAW orang kalau nimbun, zaman orang-orang zaman dulu para sahabat, kalau ada pedagang-pedagang yang nakal yang ditimbun tuh palingan korma, ya, karena mereka juga nggak pakai minyak goreng juga, ya, korma kebanyakan yang ditimbun itu, ya, atau misalnya gandum yang ditimbun itu. Kalau ada yang nakal-nakal, zaman kita sekarang mungkin banyak nih komunitas barang yang bisa diambil keuntungan dengan cara ditimbun. Ya, Pak ya. Nah, termasuk bioenergi misalnya, kemarin sempat langka gas misalnya, ya, sempat langka apa lagi, Pak, minyak goreng langka. Nah, orang yang bermain di situ semuanya untuk mendapatkan keuntungan, maka dosa besar. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ya. Tetapi ada ihtikar atau penimbunan yang diperkenankan. Wala yuhramul ihtikar lit-ta'am idza kana ahluhu fi hajatin ilaihi. Dan tidak haram hukumnya menimbun makanan ya jika memang orang tersebut membutuhkannya. Jadi kalaupun kita nimbun sesuatu, ya nimbun untuk kebutuhan keluarga kita, kita hitung-hitung di keluarga kita ada 10, udahlah ya kita beli misalnya 2 karung, 3 karung. Nah, tapi tidak untuk dijual, Pak. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kita tahu lagi krisis, nggak tahu nanti ke depan ketemu beras lagi atau enggak. Nah, makanya kita misalnya mencukupi kebutuhan untuk 3 bulan ke depan, itu boleh. Nah, selama tidak untuk diperjualbelikan. Gitu ya. Wa inna ma yuhramu idza kana fadilan an hajatihi. Nah, ternyata kalau dia menimbun itu di luar dari kebutuhan dia, ya, di luar dari kebutuhan dia, maka itu diharamkan. Wala yuhramu fi sil'ati allati la yahtajun nas ilaiha. Kemudian juga tidak diharamkan menimbun barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh kebanyakan manusia. Misalnya nimbun apa, Pak? Kalau kita nimbun baju gitu ya, ya kan orang nggak beli baju juga, kita nimbun 1 ton baju juga orang nggak rugi, ya karena nggak ada orang gara-gara
urusan pakaian gitu terus meninggal kan ya. Tapi kalau urusan beras, minyak goreng dan sebagainya, ya kalau mungkin bahasa ekonomi atau kebutuhan primer ya, pokok ya. Ya, kalau ada orang nimbun mobil, ya, kan? Ya orang nggak butuh amat sama mobil, ya itu kebutuhan tersier kali ya kendaraan, ya atau sekunder. Ya. Nah ini terkait dengan jual beli. Maka di dalam Islam kalau ada yang melakukan ya bisnis, maka pastikan bisnis itu sesuai dengan tuntunan syariat, ya tidak boleh melakukan penimbunan, ya menjual sesuai ya dengan harga yang ada di pasar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita masuk pembahasan al-ijarah. Ya, al-ijarah. Ya, ijarah maknaha fil lughah al-mu'awadhah. Ya, ijarah secara bahasa artinya adalah mu'awadhah, saling bertukar. Ya, bertukar apa? Bisa bertukar manfaat, ya, atau bisa bertukar jasa. Atau misalnya uang ditukar dengan jasa atau uang ditukar dengan manfaat. Itu namanya ijarah, ya, secara bahasa. Nah, wa yu'arrifuha al-fuqaha'u bi anha aqdun 'alal manafi' bi'iwadin. Sementara secara syariat menurut fuqaha ijarah adalah akad ya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran tertentu atau pergantian tertentu. Contoh misalnya kita mempekerjakan tukang, ya. Kita ingin mengambil manfaat dari tukang, maka kita berikan kepada tukang upahnya. Nah, akad tersebut namanya akad ijarah, bukan akad jual beli. Ya, ya kalau jual beli kepada barang, tapi kalau kepada jasa namanya ijarah di dalam Islam. Ya. Ai hiya aqdun yubihu li syahsi ayantafi'a bi milkil ghair aw bi amalihi muddatan muayyana bi ajrin ma'lumin yataradiyani alaihi. Ya, atau maknanya adalah akad yang membolehkan seseorang untuk mengambil manfaat dari kepemilikan orang lain. Contoh misalnya orang lain punya motor atau punya mobil, kita nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi kita ingin mengambil manfaatnya, maka kita boleh membeli manfaat ya kendaraan tersebut, dengan bahasa sekarang namanya nyewa atau merental. Ya, jadi barangnya masih milik orang lain, kita ingin menggunakannya, itu masuk dalam kategori ijarah. Ya, atau au bi amalihi, atau kita mengambil manfaat dari profesinya. Ya, ada orang dibayar karena profesinya sebagai akuntan, sebagai dokter, sebagai tukang, sebagai guru. Nah itu namanya berarti ijarah. Ijarah atas jasa. Kalau kepada barang tadi ijarah sewa atas manfaat. Ya, dua-duanya masuk dalam kategori ijarah. Ya, bi ajrin ma'lumin. Nah, ini harus diberikan upahnya dengan upah yang sudah diketahui, yataradiyani bainahuma, yang mana keduanya harus saling ridho. Ya, saya mau nyewa mobil, yang tukang rental dengan saya itu harus sama-sama ridho. Ya, harus tahu harganya berapa dari awal. Jangan mentang-mentang teman, mobil nganggur nggak? Iya ini nganggur, boleh ya aneh pakai ya? Ya dikira, nah, ya boleh ya saya pakai. Gitu. Ini teman nih, mentang-mentang udah akrab. Yang punya mobil ngira yang maksud dipakai itu nanti bakal dibayar nih. Gitu ya. Nah sementara temennya yang ngomong karena udah temen, nah kalau bayar juga cincai lah, palingan juga 100, yang lain 300, kita kan teman 100. Itu nggak ngobrol dari awal, Pak. Apa yang terjadi? Masalah syikok, niza. Nah, yang terjadi perselisihan di antara keduanya. Yang punya mobil nunggu-nunggu, mana nih temen dia bukan pakai. Ya kan harga pasaran mobil kayak saya 300.000 per hari. Tahu-tahu temennya datang, ini nih, makasih ya bro, kasih aja 150.000. Nah, akhirnya kesel di dalam hati disimpan, ya, ngomong aja, ya, jadi ngegrundel di belakang.
Nah ini nggak boleh Pak. Jadi kalau urusan yang kayak begini ijarah, maka harus diujratin ma'lumin. Dari awal kita harus sudah tetapkan berapa pembayaran ya yang harus disepakati. Nah itu sewa menyewa motor, sewa nyewa mobil dari awal. Walaupun teman, walaupun tetangga, Pak saya mau nyewa mobil Bapak. Berapa Pak kira-kira? Ah udahlah nggak usah dipikirin, seikhlasnya aja deh. Ya, pas pulang bawa mobil kita kasih 20.000, ikhlas nggak kira-kira? Ya, ikhlas juga. Jadi untuk urusan begini jangan deh Pak, urusan duit Pak, ya sensitif. Jadi kita harus tetapkan dari awal. Enggak Pak, mohon maaf, ini kalau secara Islam kita nggak boleh begitu Pak. Ini supaya kita sama-sama ridho. Bapak sebutin aja berapa. Kalau saya ridho, saya terusin. Tapi kalau saya nggak ridho, secara yang lain. Gak apa-apa deh, 250.000 aja Pak. Oh 250.000 sehari, iya. Hitungannya berapa jam nih? Nah dia terus jelas. Ini saya ambil jam 8, 250.000 itu sampai jam berapa? Sampai jam 8 lagi, 24 jam. Oh siap kalau begitu. Sama-sama ridho, baru Pak. Ya, begitu. Ya itu hak apa? Untuk mengambil manfaat. Nah jasa juga kurang lebih sama. Begitu. Kalau kita mau memperkerjakan, nah ini yang agak rumit, misalnya bab tukang. Ya. Bab tukang kita bingung, babnya borongan apa harian. Ya, kadang-kadang kita mempekerjakan tukang harian, ya beres-beres. Ya, jadi harus jelas Pak. Kalau bisa tuh tukang tuh harian, dia tahu gaji dia sehari 150.000, tapi yang dikerjakan di hari itu apa aja. Jadi jangan hanya sekedar kita menggaji tukangnya, saya sehari 150.000 Pak. Tapi dia juga harus ukur, Pak, 150.000 ini sehari ngerjain apa aja Pak kira-kira. Jadi sama-sama ridho. Jadi jangan sampai kita membayarnya 150.000, tapi kita nggak tahu yang dia kerjakan itu targetnya sampai mana, kita nggak tahu. Pas kita lihat bayar gaji 150.000, ini apa yang dikerjain? Masa yang ngerjain cuma begini doang? Nah, itu kenapa? Di awal kita belum sama-sama ridho. Yang mempekerjakan nggak tahu tukang ini mau kerjain apa, atau sebaliknya yang dirugikan tukangnya. Ya, udah Pak kerjain ini ya. Ya, nanti gampang urusan saya bayar. Gajinya nggak disebut nih, saya sehari 130, 120, 150. Pasaran kan 150 misalnya di Bogor gitu, atau 130. Tahu-tahu nggak sih 70.000. Ya. Mangkal dia Pak. Nah makanya Islam ada ini agar kita sama-sama ridho, sama-sama enak. Yang mempekerjakan enak, yang diperkerjakan enak. Makanya ada bab namanya ijarah. Ya. Kemudian dalilu masyru'iyatiha, dalil ya disyariatkannya ijarah. Wa hiya masyru'atun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Ya, ini disyariatkan, landasannya adalah Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan para ulama. Qala ta'ala ahum yuqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya, apakah mereka yang membagi-bagi ya, rahmat atau kasih sayang Tuhanmu? Tidak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagi rahmat, kasih sayang di antara mereka. Maksudnya di antara manusia ini. Kita ini dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita semua yang jumlahnya miliaran ini dikasih makan semuanya sama Allah. Kerjaannya macam-macam. Ya, Pak ya. Ada yang di pertanian, ada yang di kelautan, ada yang jadi guru gitu ya, Pak ya. Macam-macam kerjaan ya Pak ya. Ada kerjaan ngelasnya di dalam laut, ada juga kerjaannya macam-macam. Allah kasih rezeki kita ya. Jadi Allah sampaikan apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi di dunia ini kami yang membagi-bagi kehidupan ya mereka di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami mengangkat di antara mereka
beberapa derajat. Jadi ada yang jadi bos, ada yang jadi bawahan. Jadi itu sudah menjadi sunnatullah. Nanti yang jadi bawahan kapan-kapan jadi bos. Gitu ya. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kita diperintahkan untuk menikmati setiap episode kehidupan kita, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Yang penting kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Nah, agar di antara mereka itu sebagiannya ada yang menjadi khodim di antara mereka. Jadi enggak semuanya jadi bos, Pak. Kalau sekarang kita dikabul sama Allah, semuanya pengen jadi bos, dikabul semua jadi bos, repot juga urusan. Ya Allah, kayakan semua ya Allah yang ada di Indonesia, ya Allah semuanya jadi kaya, ya Allah, nggak ada yang susah. Itu justru ngerepotin kita, Pak. Ini kalau semuanya kaya, Pak, nggak ada yang nyapu. Siapa yang mau nyapu? Gitu. Ya. Makanya di Dubai, Abu Dhabi itu kaya semua, nggak ada yang susah kayak sana. Duit daur-daur, nggak ada yang susah. Akhirnya yang nyapu nggak ada orang Dubai, Pak. Ya, yang kerja-kerja di sana untuk yang nyapu segala macam ya orang Bangladesh, gitu kan? Ya orang-orang dari luar, ya termasuk orang-orang kita, gitu ya. Kapan ya Indonesia kayak begitu, Pak? Ya, ya mudah-mudahan deh. Indonesia ini kaya banget, Pak. Ya. Saya kalau lihat Dubai itu punya apa? Punya minyak kali ya, Pak. Tapi kan pohon gitu ya, gunung nggak ada yang hijau, gitu. Semuanya pasir, panas. Gitu. Lihat Indonesia dari atas pesawat, Allah, Indonesia luas, besar. Ya cuman kurangnya satu, masih jarang yang amanah. Ya kalau dikelola dengan amanah sih, insya Allah kayaknya bisa jadi kayak orang Dubai juga gitu. Ya, insya Allah. Mungkin nggak tahu kapan, mungkin anak cucu kita nanti ya. Nah, jadi ini sudah menjadi sunnatullah bahwa dalam hidup ini memang ada orang yang menjadi atasan, ada orang yang menjadi bawahan. Boleh di dalam Islam, ya yang penting sama-sama ridho. Yang jadi masalah di dunia kerja kita, Pak, tetap kerja di situ, ya sambil ngomongin bosnya. Intinya bekerja itu saling sama ridho aja, Pak. Kalau sama-sama ridho, saya ridho digaji segini. Kalau nggak ridho, keluar aja. Cari yang lain. Cuman susah juga nyari kerjaan yang lain. Ya. Akhirnya tetap di situ sambil ngomongin atasannya, gitu ya. Dan kadang-kadang juga atasannya lupa bahwa ada perintah di dalam Al-Quran untuk memuliakan orang-orang yang menjadi wasilah rezeki. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Innama turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberikan rezeki melalui orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi yang sekarang jadi bos-bos yang kaya raya itu harus sadar bahwa mereka itu dapat rezeki yang lapang, salah satunya melalui orang-orang yang lemah di antara mereka. Kalau nggak ada orang miskin, orang susah, Pak, ya repot juga kita punya perusahaan tapi nggak ada yang mau kerja bareng kita. Jadi, nah itu kalau apa istilah sekarang, Pak? Ya harus saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan. Jadi jangan sampai yang kaya raya bosnya doang. Bosnya juga harus mikir bagaimana caranya karyawan saya yang kerja puluhan tahun dengan saya juga mendapatkan ya kebahagiaan, nikmat yang juga melimpah. Kira-kira begitu. Syurutu sihhatiha. Nah, kemudian syarat sah dari ijarah apa saja? Yustaratu fi sihhatil ijarah ahliyatul muta'aqidaini bi ay yakuna kullum minhuma aqilan mumayyizan. Disyaratkan bagi dua orang yang melakukan akad ijarah ini, ya, keduanya harus berakal, ya. Nggak boleh, mohon maaf, ada gangguan jiwa, ya, nggak boleh ya datang dari anak-anak yang belum mumayyiz. Ya, bahkan di kalangan Syafi'iyah itu harus baligh. Nah, jadi syarat utama ya yang pertama untuk orang yang melakukan ijarah ya
jual beli jasa atau jual beli manfaat, maka keduanya itu harus sama-sama baligh dan sama-sama berakal. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil belum mumayyiz, dia nyewain motor, nah kita jangan, atau nyewain mobil, ya udah kita berakad sama orang yang gitu, ya nggak boleh dalam Islam. Jadi dua orang yang berakad ini harus sama-sama baligh dan berakal. Ya. Tahu-tahu kita punya kontrakan, yang datang ke rumah kita, yang mau kontrak, yang datang ya umur kelas 5 SD. Pak, saya mau kontrak di sini sama keluarga saya. Oh iya, ini uang dari emak saya nih. Nggak boleh kita terima, Pak. Emaknya harus datang dulu, bapaknya harus datang dulu, walaupun dia dititipi oleh ibu bapaknya. Kenapa? Karena untuk urusan ijarah ini ya harus sah. Ya, sahnya itu diantaranya yang melakukan akad harus orang yang akil, orang yang juga baligh. Wa yushtaratu fi sihhatil ijarati ridhal muta'aqidaini falau uqriya ahaduhuma 'alaiha la tasih. Nah, kemudian syarat kedua orang yang berakad ini harus saling ridho. Kalau ada di antara keduanya merasa dipaksa, maka tidak sah. Apa ya, Pak? Jual beli, ya mungkin apa namanya? Kalau yang pernah saya alami itu ya jual beli jasa, misalnya jadi guru. Mungkin saya pernah sampaikan juga ya. Apalagi di sebagian lembaga-lembaga Islam, sebagian, saya nggak bilang sebagian. Nah, kadang-kadang mereka nggak ngerti bahwa urusan ijarah ini harus tahu dari awal gajinya berapa itu guru. Ya, karena Islam banget gitu ya, bawa-bawa ikhlas, bukan di tempatnya. Bapak harus ikhlas ya, namanya ngajar itu kan kita berjuang di jalan Allah, gitu kan. Jadi urusan gaji ya gimana nanti, yang penting ngajar aja dulu. Nah, saya cerita begini karena pernah ada pengalaman yang begitu. Nah itu nggak boleh, Pak. Ya, jadi secara sudut pandang Islam nggak boleh kita mempekerjakan orang, ya orang itu nggak tahu nih gajinya berapa. Ya, hati-hati juga ya sekarang, Pak, modus-modus penipuan-penipuan ya sekarang banyak yang dibawa ke Kamboja. Ya, gitu. Kerjanya apa? Pokoknya gajinya bagus dah. Gitu. Pokoknya, nah kalau udah pokoknya itu hati-hati aja. Ya, makanya dalam Islam itu harus jelas semuanya harus jelas, gajinya harus jelas, kerjaannya juga harus jelas, semuanya harus jelas di awal. Nggak boleh ada gharar. Jadi gharar tidak hanya dalam jual beli, Pak. Dalam jual beli jasa dan manfaat, ya gharar juga nggak boleh ada. Ya, kayak orang nggak tahu gaji berapa, itu kan gharar. Orang nggak tahu kerjaannya apa. Pas sudah diterima kerjaannya, misalnya saya menerima pekerjaan sebagai guru, ini jobnya 1, 2, 3. Pas sudah masuk ternyata ada job tambahan, Pak. Ya, ada job tambahan. Pas ada job tambahan, nggak ada tambahan gaji pula. Nah, di situ ada unsur kezaliman. Ya, ribet emang, Pak, repot. Tapi disitulah letak keberkahannya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa yushtaratu an takuna al-manfa'atul ma'qudu 'alayha ma'rufatun mu'arrafah tammah tamna'u at-tanazu' bainal muta'aqidain. Hendaknya manfaat yang diakadkan itu diketahui. Nah, itu tadi yang sempat saya tadi sampaikan, Pak. Misalnya kita nyewa mobil atau nyewa motor, ya manfaatnya itu sampai kapan, sampai jam berapa kita bisa sewa, itu harus jelas di awal. Ya, harus jelas di awal. Sekarang apa, Pak? Yang banyak lah ya, nggak cuma itu saja, Pak. Jual beli jasa apa? Kalau saya misalnya bergerak di bidang umroh misalnya, ya jasa haji dan umroh. Nah, itu juga harus jelas, Bapak. Harga misalnya haji harganya 300 juta. Ini 300 juta saya dapat apa aja? Itu Bapak harus detail dari awal. Ya, termasuk umroh. Umroh murah nih, 20 juta. Ayo dah, bismillah. Jangan main bismillah aja, Bapak harus ya, ketika dijalankan
nggak nyaman saya. Nah, makanya di awal harus tahu, ya, harga tersebut kita dapat apa saja. Gitu. Ya. Jadi harus dari awal harus jelas. Nah, saya contohkan misalnya di umroh, misalnya di travel umroh, banyak akhirnya jamaah dia asal daftar, pas dia melaksanakan ibadah di sana banyak ngeluhnya karena tidak sesuai ekspektasi. Ya. Nah, itu harus dari awal dijelaskan, ya, Bapak Ibu. Ya, apapun sih sebenarnya, ya, apapun bidang jasanya, jadi harus jelas di awal bagi yang membeli jasa, gitu ya. Wa yushtaratu an yakuna al-ma'qudu alaihi mimma yajuzu syar'an tamallukuhu wal intifa'u bihi. Disyaratkan sesuatu yang diakadkan tersebut masuk dalam kategori, ya, barang yang bisa dimiliki atau yang bisa diambil manfaat. Ya, mohon maaf, misalnya kalau Homer adawatul lahwi itu alat-alat yang bikin kita lalai dari Allah. Ini alat-alat yang bisa bikin kita lalai, misalnya alat-alat musik. Ini perdebatan di kalangan ulama, apakah alat-alatnya ini masuk dalam kategori haram dimiliki atau tidak. Anggaplah kita ambil pendapat ulama yang mengatakan haram untuk dimiliki, ya, maka menyewanya, mengambil manfaatnya itu juga menjadi haram, ya. Memilih anjing atau babi, gitu ya, B2. B2 itu misalnya khinzir ini, itu kan nggak boleh kita miliki, Pak. Dalam keadaan tertentu kita ada kebutuhan untuk menyewanya. Nah, sesuatu yang nggak boleh dimiliki maka nggak boleh juga untuk diambil manfaatnya dalam bentuk sewa menyewa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa yustaratu alla takuna ala fi'li ma'siyatin wa la ala ada'i wajibin. Dan juga disyaratkan, ya, agar sesuatu yang diakadkan tersebut tidak digunakan untuk maksiat. Nyawa mobil dah, ya, buat apa Pak nyawa mobil, mau kemana nih? Mau dugem. Boleh nggak nyawain barangnya? Nggak boleh. Gitu ya Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita tahu barang yang kita sewakan itu untuk maksiat, nggak boleh, Pak. Ya, termasuk, ya, atau misalnya jasa-jasa tertentu, ya, ada orang dipekerjakan, ya, nanti ikut saja yuk, apa, ngebegal, nanti saya kasih deh, ya, uangnya, ya, kita harus jelas dulu nih dari awal nih akadnya, kata dia gitu. Ya, tetap batil, Pak. Kenapa? Karena dia berakad untuk urusan yang diharapkan oleh Allah, ngebegal, nyopet dan sebagainya. Ya, walaupun di awal sudah jelas gitu ya, kerjaannya adalah nyekap, ya, nangkep orang, ya, habis itu jelas juga harganya gitu, dapat deh 50 juta, gitu ya. Ya, wah, itu harus jelas kata dia dari awal, nggak boleh ada goror. Ya, karena itu perilaku yang diharamkan oleh Allah, ya tetap aja fasid, batil. Alhamdulillah, itu yang terjadi misalnya kemarin yang lagi viral pegawai bank misalnya. Ya, kata yang nyekap itu di orang Bogor, apa ya? Yang pegawai bank itu, alhamdulillah, yang dieksekusi itu kan orang Bogor. Yang nangkepnya dibayar cuma buat nangkep, dia nggak tahu kalau itu bakal dibunuh. Saya nggak tahu bakal dibunuh. Ya, saya dibayar hanya untuk, ya, bawain dia ke mobil, ditangkap aja, habis itu saya serahin, saya nggak tahu. Nah, maka akad itu menjadi batil. Ya, ngambil manfaat orang lain untuk sesuatu yang haram, ya, batil hukum. Nah, termasuk juga alhamdulillah, ya, membayar prostitusi, prostitusi banyak. Nah, itu juga haram. Ya. Sempat ada disertasi beberapa tahun yang lalu, Bapak pernah dengar ada disertasi
bahwa membayar perempuan itu masuk dalam kategori perbudakan yang dihalalkan dalam Islam. Wah, ngeri banget itu. Akan dibantah oleh banyak ulama. Ya, Islam liberal sudah nggak laku sekarang. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya al-ujratu 'ala ta'at wa qira'atul Quran. Kemudian bagaimana hukumnya memberi upah atau menerima upah atas ketaatan ya yang dilakukan. Nah, ini Pak. Kadang di tempat-tempat tertentu itu Pak, kalau ada orang yang meninggal, dia manggil santri-santri, ya, tolong bacain Al-Quran, nanti sampai hatam. Nanti kalau sampai hatam, nanti saya kasih uangnya sekian. Nah, ini boleh atau enggak? Nah, di sini disebutkan Pak, ya, al-ahnaf yarawna hurmat akhdhil ujrati ala ayyi fi'lin min af'alit ta'at. Ya, di kalangan Hanafiyah, jadi pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah, hukumnya haram mengambil upah pada amalan-amalan ketaatan. Kayak misalnya baca Al-Quran, ya Pak ya, atau apa lagi. Pokoknya amalan-amalan ketaatan tuh nggak boleh ngambil upah. Misalnya badal umroh, atau misalnya badal haji, nah, itu nggak boleh itu kata dia. Jadi terus bagaimana? Ya udah harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau baca Al-Quran untuk orang-orang tertentu baca Al-Quran aja, tapi jangan ambil upah. Hukumnya haram karena itu adalah amalan yang mengharuskan kita untuk ikhlas dan tidak layak diganti dengan urusan dunia. Itu menurut ya ulama di kalangan mazhab Hanafiyah atau pengikut Imam Abu Hanifah. Ya. وبهذا أفتى الحنابلة أيضا وقالوا إن كان الناس بحاجة إلى ما يتفرغ إلى الصلاة بهم أو الأذان لهم أو يتفرغ لتعليمهم القرآن والسنة جاز له أن يأخذ من بيت المال ما يعينه على ذلك. Sekarang apa saja Pak yang dalam ketaatan? Gak cuma baca Al-Quran ya Pak ya, azan, qomat, jadi imam, itu kan ketaatan semua tuh. Harusnya jadi imam ikhlas aja, nggak usah mikirin gaji. Maksudnya begitu. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal atau para ulama di kalangan Hanabilah, mereka mengatakan bahwa kalau memang manusia itu membutuhkan imam, membutuhkan muazin, maka boleh menggaji mereka. Mereka dibayar bukan karena azannya, bukan karena imamnya, tapi meluangkan waktunya. Sekarang kita bayangin Pak, ya, kalau kita semua ini nggak ada yang ngurus Pak, nggak ada marbot, nggak ada imam rotibnya, ya, atau juga nggak ada apa lagi, nggak ada guru ngaji Pak, semuanya kerja aja semuanya, nggak ada guru ngaji Pak di kampung kita, repot urusannya. Maka harus ada orang yang tafarruq itu orang yang profesinya dia nggak kerja, memang dia meluangkan waktu untuk ngajar anak-anak Al-Quran. Nah, menurut pandangan Hanabilah, meskipun ini ketaatan yang harus ikhlas, mereka layak untuk mendapatkan penghargaan dari Baitul Mal. Jadi Baitul Mal mengeluarkan uang disesuaikan untuk kebutuhannya sehari-hari. Kalau nggak ada guru ngaji, betul. Nah, makanya di kalangan Syafi'iyah boleh Pak, guru ngaji mengambil upah, boleh. Menentukan upah boleh atau enggak? Nah, kalau ngambil upah kan dikasih, ya ambil gitu. Nah, sekarang menentukan upah boleh atau tidak? Nah, kalaupun menentukan upah, berarti upahnya itu bukan karena mengajinya, tapi waktu ya, yang tersita karena mengajar orang lain. Jadi yang dibayar adalah waktunya menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kadang-kadang di kita guru ngaji dibayarnya murah meriah ya. Di beberapa tempat alhamdulillah, saya tanya ada beberapa teman itu kalau kelas ngaji lumayan Pak. Nah, sekarang itu
Alhamdulillah kita lihat geliat kesadaran untuk menjadikan anak-anaknya ahlul Quran itu sangat tinggi sekarang. Ya, kemarin ada Habib Umar bin Hafiz, artis-artis datang semua. Nah, ini alhamdulillah perlu kita syukuri. Makanya sekarang guru-guru ngaji nggak kayak guru ngaji zaman dulu. Zaman dulu paling dibayarnya pakai beras, pakai singkong. Sekarang alhamdulillah guru-guru ngaji ya, di beberapa tempat itu bagus. Ya. Kenalan saya itu ngajar les ngaji, Pak. Penghasilannya itu bisa 15 juta sebulan. ya, tapi harus tahu tempatnya di mana. Ya, nggak di kampung yang jelas. Kalau di kampung-kampung ya masya Allah. Ustaz, ya guru ngaji yang ada di kampung-kampung ini masya Allah. Pahalanya besar sekali ya. Karena ya paling masih dibayar murah. Ya. Jadi boleh ya di kalangan Syafi'iyah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, "Dhahabal jumhur ila annaha tahillul ujra ala ta'limil Qur'an." Ya, bahwa mayoritas ulama membolehkan untuk mengambil upah ya, mengambil upah mengajar Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalilnya di dalam salah satu hadis ya disampaikan bahwa dulu ada orang yang minta diruqyah oleh sahabat. Kata sahabat ini, sebelum saya ruqyah ini harus jelas dulu nih akadnya. Ya. Kalau nanti kamu sembuh, saya dapat apa? Oh, nanti kita kasih beberapa ekor domba. Ya, sudah kalau begitu saya ruqyah. Nah, itu sudah akad tuh. Kemudian dibaca Al-Fatihah, sembuh, Pak. Setelah sembuh, dapat tuh dia beberapa ekor domba. Baru sadar, ini kayak begini boleh apa enggak? Boleh apa enggak ini kita ngambil upah dari kita membacakan ayat Al-Quran. Nah, datanglah ke Rasulullah. Ya Rasul, tadi diceritain. Bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, kamu tahu dari mana itu Al-Fatihah bisa digunakan ruqyah? Ya kami yakin aja ya Rasul. Terus kamu dapat dombanya? Dapat ya Rasul. Ya sudah, bagi-bagi di antara kalian, sisakan untukku. Nah, jadi Rasul meminta bagian juga. Nah, artinya apa di sini? Ini ada artinya boleh mengambil upah untuk urusan Al-Quran. Ini dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i. Ya, jadi kayak tadi misalnya ada orang diminta untuk bacain Al-Quran, kebenaran sekeluarga nggak ada yang bisa baca Al-Quran, panggil santri semuanya kumpul baca Al-Quran semua. Baca Al-Quran semuanya. Habis baca dikasih 100.000, 100.000. Boleh itu. Landasannya dalil yang tadi, Pak. Ya. Tapi ini mukhtalaf. Mukhtalaf itu ini perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang berhati-hati, ya ada juga yang membolehkan karena ada dalilnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu. Kalau ada tambahan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suatu dari seorang bupati yang betul beryakin dengan jamaah sholat subuh itu. Dia itu menyampaikan gini, supaya sholat subuh ramai itu kasih berkais gitu. Berapa tahun ini gimana nih? Upaya seperti ini gitu. Apakah boleh nggak itu untuk menarik umat itu supaya rajin pertama itu sholat subuh itu membedakin ini gitu? Apakah berkais motor atau BMW gitu? Bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu memang kalau ibadah itu ya paling bagus ya, ibadah itu akan diterima oleh Allah ya, dua aja syaratnya. Pertama ikhlas karena Allah, kedua sesuai dengan sunnah Nabi, kan begitu ya Pak ya. Jadi sholat subuhnya udah sesuai dengan sunnah Nabi, tapi ikhlasnya nggak ada, ya nggak diterima juga sama Allah. Tapi ini kalau ikhlas kan yang tahu isi hati masing-masing. Tapi memang kalau dikasih door prize itu jadi semangat ya Pak. Nanti kalau kita umumin besok pagi sholat subuh di Nurul Iman, insya Allah dapat seorang 500.000, kira-kira ramai banget. Ya, kalau nggak diumumin ya paling 2 sop aja, ya kan? Paling 2 sop aja. Giliran diumumin penuh sampai keluar-luar. Artinya betul Pak. Ketika orang datang ke sini itu pasti landasannya duit.
artinya dia nggak ikhlas. Ya, meskipun kita nggak boleh suudzon. Tapi ketika mulai banyak karena ada iming-iming, ya berarti ya itu nggak ikhlas. Tapi kedua, Pak, itu soal metode dakwah bisa jadi. Ya kalau kita husnuzon ke bupati tersebut agar orang-orang ini mau berangkat dulu deh ke masjid deh, diiming-iming dulu deh, ya. Ya ntar dapat door prize, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Akhirnya yang hadir banyak semuanya. Semuanya pada kesini, masjid yang lainnya kosong gara-gara door prize. Nah, jadi saat ini seperti apa ya Pak ya, pisau bermata dua. Satu sisi bagus metode dakwah menarik orang untuk mau sholat berjamaah, diiming-imingi dengan urusan dunia dulu, tak apa-apa deh. Untuk awal dia nggak ikhlas sama Allah. Kapan-kapan dia besok, insya Allah istiqomah. Kira-kira sukses nggak kayak begitu Pak? Saya agak menyaksikan ya, yang kayak gitu, karena kita udah coba juga dilakukan di tempat yang lain, ya di Tangerang itu kita teman-teman ngadain kegiatan subling Pak, subuh keliling. Subuh keliling itu, oh itu masya Allah Pak, ramai Pak. Kenapa? Karena nggak tanggung-tanggung, door prize-nya kambing, umroh 2 juta, 3 juta, ramai Pak. Besok pagi nggak ada subling, sepi lagi masjidnya. Jadi sebenarnya untuk dari sisi metode, insya Allah kita husnuzon. Tapi kalau terus-terusan diiming-imingi kayak begitu, bukan pemikirannya yang dibongkar, maka akhirnya apa yang terjadi Pak? Ya tetap ada door prize rame, nggak ada door prize, jadi nggak rame. Jadi mungkin bolehlah sesekali Pak ya untuk memotivasi gitu ya, biar memperkenalkan masjid. Tapi kalau terus-terusan kayak begitu, malah akhirnya kita, menurut saya, pendidikannya memang kita harus ikhlas, bukan untuk itu gitu. Rasul nggak pernah ngasih iming-iming dengan fulus gitu ya. Khairul hadyu Rasulillah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ya, tapi ya itu tadi metode itu ya tarik ulur ya. Ya, jadi kita nggak bisa menghakimi ya maka itu boleh atau tidak, mungkin ya, bisa tarik ulur aja lah, kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dulu juga para wali ya, para pendakwah di kita ya di Nusantara itu, kalau saya lihat sejarah-sejarahnya, mereka nggak cuma ceramah gitu, ngajak makan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasul, ngajak makan, tapi bukan ngajak sholat dulu baru makan, enggak, ngajak makan aja langsung. Asal orang udah hatinya jatuh cinta aja kepada orang yang membawa dakwah, apapun yang dikatakannya akan diikuti, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Siap ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak mau nanya terkait pembayaran ijarah. Kalau misalnya ini kesepakatannya kan pepek-pepek, misalnya diajakin orang tua, memang sudah ada kesepakatannya per bulan berapa gitu ya. Tapi ketika orang tua ini masuk rumah sakit dan sebetulnya pindah aja sih, pindah gitu ya. Jadi usaha tempatnya juga yang nyaman gitu. Kita kasih kan untuk makan sama transport, tapi nggak ada kesepakatan kamu setiap hari saya kasih sekian ya, gitu tuh nggak ada. Gitu. Nah itu menjadi bagaimana? Karena dia sebenarnya kontraknya kan per bulan untuk menjaga orang tua. Kalau ada orang tertentu tuh di rumah sakit, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk saat ini orang yang punya kendaraan ke rumah itu kan kena apa ya, akad double akad atau bunga gitu ya. Nah apakah yang perlu diperbaiki dalam segi akad itu apa yang syar'i gitu ya, misalnya yang nyicil beli mobil atau beli rumah di kondisi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tetehnya itu sudah dipekerjakan sebelumnya ya Bu ya, sudah dipekerjakan sebelumnya dan sama-sama tahu
tugasnya adalah menjaga dan merawat yang bersangkutan. Nah, selama di situ disebutkan tugasnya adalah menjaga dan merawat, artinya dimanapun, ya, artinya mau di rumah sakit. Nah, yang terpenting saat di rumah sakit misalnya juga diberikan tadi ya ongkosnya dan sebagainya, karena tupoksinya masih sama, hanya berpindah tempat saja. Hanya mungkin bisa dibicarakan lagi gitu ya. Nah, karena misalnya jaraknya jauh, atau apakah ada tambahan atau tidak. Nah, itu bisa dibicarakan lagi karena mungkin di awal akad yang disangka atau dipikirkan oleh si tetehnya itu merawatnya di rumah. Nah, sekarang berpindah ke rumah sakit. Nah, apakah ada kompensasi? Nah, itu bisa dibicarakan, bisa dinegosiasi lagi lah, kira-kira begitu. Ini karena di rumah sakit ada tambahan nih, ya 20.000 misalnya, nah, ada tambahan 30.000. Atau kalaupun nggak ada tambahan, kalau dia ridho juga sama-sama ridho, selesai urusan. Jadi intinya itu adalah ridho sama ridho, selesai. Ya, yang penting tupoksinya sama. Ya. Nah, kadang-kadang di kita begitu Pak, tupoksinya apa nih, disuruh ngerawat misalnya, atau nggak taunya ada tambahan lagi, nyuci juga misalnya. Nah, itu tentu itu yang nggak boleh. Nah, jadi betul apa yang sudah dilakukan ibu tadi, ya. Tinggal nanti kalau misalnya ngerawat di rumah sakit tadi, alhamdulillah sudah ada biaya untuk ongkos dan sebagainya. Nah, kemudian soal akad ibu, ya, memang kita ada di zaman yang serba rumit nih Pak ya. Akad itu nggak semudah di masa lalu, makanya ada istilahnya akad-akad baru. Ada akad-akad baru yang tidak ada akad tersebut di masa sahabat dan di masa Rasulullah. Ya, di masa sahabat mana ada Pak Gojek online, nggak ada GoFood, ya, dan sebagainya. Termasuk juga soal tadi beli kendaraan dengan cicil, ya. Bapak Ibu, jadi kalau kita mau beli kendaraan atau beli rumah dengan cara dicicil, ya, ada yang bisa jatuh pada riba, ada yang tidak riba. Nah, ada juga memang yang terlalu ketat, pokoknya kalau nyicil riba aja. Enggak semua cicilan itu riba, gitu ya. Kapan cicil itu riba? Kalau kita minjem, ya, uang. Saya minjem uang ke Bapak, itu nggak perlu pakai bank-bank aja lah. Saya minjem uang misalnya ke Bapak atau ke Ibu Haji, saya minjem uang buat beli motor. Ya, berapa harga motor? 15 juta. Baik, kalau begitu saya pinjamkan 15 juta, tapi nanti balikin ya 17 juta. Nah, berarti 2 jutanya itu riba. Ya, jadi yang kita peroleh dari yang bersangkutan bukan motornya, tapi uangnya. Nah, uang dengan uang jadi riba. Tapi kalau uang dengan barang, maka tidak jadi riba. Ya, kalau uang dengan barang. Contoh misalnya, ketika kita datang ke bank, banknya bilang begini, mau beli rumah Pak? Iya, mau beli rumah. Tapi saya nggak punya duit banyak ini, saya canggupnya cuma nyicil. Nah, kalau begitu, rumahnya saya beli deh. Ya, ini yang pertama nih Pak ya, model pertama. Saya beli rumahnya, harga rumah 500 juta, saya jual ke Bapak 1 M. Wah, riba tuh. Enggak riba, dia ngambil untung 100%. Itu enggak riba. Kita nyicil kepada dia. Memang dia bank, tapi dia beli dulu rumahnya, kemudian memberi kepada kita rumahnya, bukan uangnya. Nah, yang nggak boleh, dia ngasih ke kita 500 juta, kita kasih ke developer. Habis itu kita nyicil ke bank 1 M, itu namanya riba. Tapi kalau dia ya beli rumah itu dulu, kemudian dijual kepada kita, ini sama-sama 500 juta nih dia untungnya nih. Cuman beda beloknya aja Pak. Yang satu memberikan uangnya, yang satu langsung memberikan rumahnya, dan kemudian kita mencicil rumah tersebut dengan harga baru, maka itu boleh. Ini persoalan akad tadi sebenarnya Pak. Ya. Makanya kadang-kadang ada yang pikir-pikir mahalan pakai bank syariah ya. Nah, bank syariah itu tidak memberikan jaminan bahwa harganya lebih murah Pak. Mungkin dalam keadaan tertentu bisa jadi lebih mahal, tapi yang dijamin adalah akadnya sah sesuai dengan tuntunan syariat. Itu aja. Begitu.
Jadi paling aman begitu. Malah lebih enak lagi kalau ada saudara punya duit banyak, gitu kan. Ya biar saudara aja dulu deh yang bayarin, kita nyicil. Cuman repot kalau udah urusan sama saudara ya Bapak Ibu ya, nyicilnya belum tentu benar. Ya, ya makanya ada lembaga-lembaga keuangan mungkin yang bisa membantu ibu bapak ya untuk memiliki rumah atau kendaraan. Ya, dia belikan dulu, terus kemudian kasih ke kita, kita cicil kepada dia dengan harga yang lebih. Ya nggak apa-apa dengan harga yang lebih, ya karena kita nyicil, Pak, gitu. Harganya naik. Gitu. Tapi kalau uang dengan uang, maka jelas itu riba. Jadi silakan ibu ya atau bapak mau punya kendaraan, caranya ya begitu saja. Koperasi juga sama. Ya, koperasi ada koperasi namanya simpan pinjam. Ya, anggota yang udah nyimpan bisa minjem, gitu ya Pak ya. Minjem 1.000.000, balikinnya, balikinnya 1.200.000. 200-nya apa Pak? Itu untuk kita semua keuntungannya. Nah hati-hati Pak. Makanya nanti kalau bisa koperasi itu harus dibagi dua Pak, Bapak Ibu. Ini masih nyambung dengan rumah itu tadi ya Bu ya, atau kendaraan. Jadi koperasi itu dibagi dua. Bagi dua itu untuk kebutuhan darurat, untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Untuk yang darurat, contoh misalnya pinjaman untuk bayaran, pinjaman untuk rumah sakit. Nah ini jangan dikasih untung Pak. Saya butuh buat anak saya yang belum bayaran ini 3 bulan. Ya udah Pak, ini 1.000.000 ini. Ya, sebulannya 350, kasih 1.000.000. Nanti balikin 1.200.000 ya. Nah ini nggak diperkenankan dalam Islam. Ini bisa jatuh pada riba. Terus bagaimana Pak? Kalau yang sifat kita bikin koperasi pengen untung. Nah, yang sifatnya konsumtif itu bisa kita ganti Pak akadnya, bukan pinjam uang, tapi kita jual barang koperasi Pak. Datang ke koperasi, mau apa Pak? Saya mau beli handphone, mau minjem duit. Buat apa? Beli handphone. Berapa harganya? 5 juta. Udah Pak, nggak usah minjem duit, kita yang beliin buat Bapak. Nah gitu ya. Jadi yang tadinya mau minjem duit 5 juta, kita beli handphone duluan koperasinya. Ya harganya 5 juta ya Pak ya. Ini saya jual ke Bapak dicicil selama 10 bulan jadi 8 juta. Boleh atau enggak? Boleh, karena dia jual beli. Yang satu pinjam meminjam, yang satu jual beli. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan apa? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah larang riba. Nah riba itu kenapa dilarang? Karena dia konsepnya pinjam meminjam yang landasannya harus tolong menolong. Tapi kalau misalnya udah jual beli, boleh kita ambil keuntungan berapapun Pak. Nah, jadi untung 3 juta, nanti SHU bisa bagi-bagi lumayan. Gitu. Oh berarti kita kalau yang sifatnya darurat nggak ada untungnya dong? Ada untungnya apa? Untungnya dapat pahala. Nah jadi ya, anggota koperasi ini harus diajak ngaji juga Pak. Nah, jadi pahala dapat, akhiratnya dunia juga ada. Insya Allah. Demikian. Mohon maaf, sedikit lagi. Yang tadi kalau koperasi kan jelas banget gitu, akadnya diperbaiki. Nah kalau bank syariah ini, mohon maaf ini nggak tahu, apakah memang akadnya juga seperti itu ya? Jadi memang bukan seperti koper, tapi memang bank syariah yang memberikan dulu. Oh, iya, harusnya begitu. Itu mohon maaf ya Pak, terima kasih Bu. Yang bentuk pertama adalah dia membelikan barang dulu, beli barang dulu, kemudian dijual ke ibu. Ada lagi produk yang lain Bu, yang bank syariah itu nanti ada istilahnya musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah itu artinya ibu dengan bank itu sama-sama menjadi pembeli. Sama-sama menjadi pembeli, hanya sahamnya itu lebih banyak bank. Kemudian rumah itu menjadi milik berdua. Hanya karena saham ibu masih sedikit, ya, saham bank masih banyak. Nah, ditentukanlah cicilan itu saham ibu supaya banyak, maka setiap bulan dicicil, gitu ya Pak ya. Nanti kalau mandek, nah mungkin kalau bank-bank konvensional kan bisa langsung dilelang ya Pak ya. Kalau di bank syariah, nggak setahu saya dia nggak bisa langsung dilelang, maka akan dihitung saham ibu dengan saham dia. Nah, nanti saham ibu akan sesuai peraturannya harusnya dikembalikan lagi, gitu. Kira-kira begitu ya.
Nah, kalau beberapa bank syariah itu sekarang itu ada dewan syariahnya Ibu. Jadi insya Allah ya kalau kita bicara tapi kan nggak pure juga itu bank-bank syariah itu kan duitnya juga dari bank sentral dari bank yang bercampur. Nah, itu udah babnya udah wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada istilah dalam ilmu usul fiqh ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau kita nggak bisa dapat yang optimal maka minimal sebagiannya kita dapat ya syariah. Jadi kalau mau ibu bertransaksi memang lebih aman di bank-bank yang syariah. Tapi saya juga nggak bisa mengatakan bahwa bank konvensional itu udah pasti haram, nggak bisa. Semua itu tergantung pada produknya. Jadi produk banknya itu seperti apa. Jadi saya juga pernah akad itu Bu, ya pernah ada pengalaman akad seperti itu. Ya bank-bank yang mengatasnamakan syariah, dia akadnya begitu, dia beli barang dulu, kemudian dia jual ke kita. Ya, makanya harus detail juga. Ya, karena ada juga bank tertentu ngaku syariah, ternyata akadnya masih seperti kayak konvensional masih ada juga. Ya, Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang pertanyaan dulu, kemarin bisa pertanyaan. Kalau beli motor atau mobil, hubungannya dengan leasing. Ya,